Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para mahasiswaku di mata kuliah metabolisme. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan biosintesis lipid, khususnya adalah biosintesis triacylglycerol dan juga fosfolipid membran. Jadi kedua senyawa ini merupakan lipid. Triacylglycerol berfungsi untuk simpanan energi, sedangkan fosfolipid berfungsi penting terhadap fungsional membran sel. Jadi nanti kita akan membahas detail terkait dengan biosintesis lipid pada sesi ini. Baik, sebagai pengantar terkait dengan biosintesis triacylglycerol. Jadi kita mendapatkan lemak ataupun asam lemak itu bisa dari dua sumber. Yang pertama dari hasil biosintesis itu sendiri, yang kedua berasal dari makanan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ketika kita memakan atau lemak yang kita hasilkan? Yang pertama bisa digunakan sebagai simpanan, energi simpanan, yaitu dalam bentuk triacylglycerol, atau digunakan untuk membentuk membran yang disebut dengan fosfolipid, yang artinya kedua ini itu sangat terkait dengan tergantung terkait dengan kebutuhan organisme itu. Hewan dan tumbuhan tentu menyimpan lemak untuk energi ini. Misalnya tumbuhan kita sering ketemui di biji begitu ya, di biji kacang-kacangan gitu ya, kacang itu minyak nabati bisa ya, banyak sekali. Terus kemudian ini biji sawit misalnya, kemudian terus kemudian lemak kita juga bisa temui di buah misalnya ya. Terus buah apa namanya, banyak ya, banyak buah kelapa gitu ya, itu salah satunya juga mengandung minyak gitu ataupun lemak. Nah, manusia dengan bobot sekitar 70 kilo itu memiliki sekitar 15 kg lemak. Nah, Anda dengan 15 kg lemak ini akan bisa bertahan sampai sekitar 12 minggu. Nah, ini tentunya sangat ironis ya, ketika kita bandingkan dengan energi yang kita peroleh dari glikogen yang hanya beberapa kemampuan glikogen untuk disimpan di dalam hati dan otot itu hanya beberapa ratus gram. Artinya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan selama 12 hari ini. Ketika Anda berpuasa misalnya, tentunya dari otot, dari glikogen dalam otot dan hati itu bisa tidak dapat mencukupi kebutuhan energi Anda selama 12 minggu misalnya. Sehingga ini maksudnya 12 hari ya, sehingga artinya kebutuhan energi itu dipenuhi ketika Anda berpuasa misalnya 12 minggu itu dari lemak. Nah, hewan, tumbuhan dan bakteri semuanya membuat fosfolipid untuk membran selnya ya. Artinya fosfolipid menjadi bagian penting dalam membran sel organisme. Nah, ini terkait dengan bagaimana metabolisme lemak dan fosfolipid. Yang penting di sini bahwa ada bagian glycerol fosfat. Jadi glycerol fosfat ini merupakan nih ya, di sini berarti di sini glycerol fosfat ini merupakan prekursor ya, prekursor bagian tulang punggung dari lemak dan fosfolipid ya, lemak dan fosfolipid. Kedua lintasan sama-sama diawali dengan membentuk ester lemak ya, ester lemak dari gliserol. Jadi ini ada ester lemak dari gliserol ya, ester lemak dari gliserol. Kemudian
membentuk ester lemak dari gliserol ini. Substratnya adalah asam lemak CoA, dan asam lemak CoA substratnya, dan L-gliserol 3-fosfat. L-gliserol 3-fosfat ini ya. Ini sebagai substrat. L-gliserol 3-fosfat. Ini substratnya, ini satu, substrat yang pertama ini ya. Substrat yang pertama, substrat yang kedua ini hasil CoA ya. Lemak CoA. Lemak CoA itu di sini. Berarti hasil CoA. Ini substrat pertama, gliserol 3-fosfat, ini substrat kedua. Nah, gliserol 3-fosfat. Nah, gliserol 3-fosfat ini diperoleh dari dihidroksiaston fosfat. Ingat, dihidroksiaston fosfat itu adalah dari proses yang disebut dengan glikolisis, oksidasi molekul glukosa ya. Enzimnya apa di sini? Untuk diubah menjadi gliserol 3-fosfat itu adalah enzimnya gliserol 3-fosfat dihidrogenase, dengan di sini menggunakan koenzim yang disebut dengan NADH ya, NADH. Nah, gliserol 3-fosfat itu juga dibuat dari gliserol ya, bisa dibuat dari triasid gliserol. Yang mekanismenya itu melalui lipolisis ya kan. Kalau di sini tadi melalui glikolisis, di sini melalui lipolisis, nanti hasilnya dari triasid gliserol nanti akan menghasilkan gliserol gitu setelah degradasi, dan didegradasi menggunakan enzim gliserol kinase. Dan di sini ada penambahan energi berupa ATP, nanti akan menghasilkan L-gliserol 3-fosfat gitu ya. Nah, di proses ini itu sebagian kecil terjadi di bagian hati dan ginjal. Bagian kecil terjadi di bagian hati dan ginjal saja ditemuinya. Jadi reaksi keduanya dalam mempersiapkan itu adalah membentuk ester asam lemak dari gliserol gitu ya. Untuk ester asam lemak dari gliserol yang substratnya adalah asam lemak CoA, ini asam lemak CoA dan gliserol 3-fosfat. Nah, untuk membentuk L-gliserol 3-fosfat ini ada dua mekanisme. Yang pertama dari glikolisis, nanti hasilnya dihidroksiaston fosfat diubah menjadi gliserol 3-fosfat, atau dari triasid gliserol melalui lipolisis nanti menghasilkan gliserol oleh gliserol kinase dengan ada penambahan ATP diubah menjadi L-gliserol 3-fosfat. Jadi begitu ya. Itu adalah titik pentingnya. Ini lanjutannya terkait dengan yang tadi dijelaskan, bahwa ada enzim yaitu asil transferase yang mengikat dua asam lemak membentuk asam fosfatidat. Jadi asam fosfatidat itu merupakan prekursor untuk triasil gliserol dan fosfolipid gitu ya. Ini merupakan asam fosfatidat ini merupakan prekursor untuk triasil gliserol dan fosfolipid. Yang pertama dibentuk dari gliserol 3-fosfat. Jadi ini ya, gliserol 3-fosfat kemudian ditambah dengan 2 asam lemak. Dan asam lemak ditambahkan oleh enzim asil transferase ya. Di sini enzim yang berperan adalah asil transferase. Sehingga di sini dalam setiap reaksi yang dilakukan nanti akan melepaskan CoA. Jadi ada 2 molekul CoA yang dilepaskan dari reaksi ini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat inilah yang nanti digunakan untuk membentuk triasil gliserol dan fosfolipid. Bagaimana prosesnya? Selanjutnya adalah bagaimana prosesnya untuk pembentukan triasil gliserol. Jadi tahapannya adalah ada 2, defosforilasi dan deastilasi gitu ya. Asam fosfatidat itu difosforilasi. Ini kan asam fosfatidat. Yang pertama adalah difosforilasi, berarti dihilangkan fosfornya di sini ya. Dihilangkan fosfornya di yang bagian ini.
ini oleh enzim fosfatidik asid fosfatase atau dikenal dengan lipin nanti akan menghasilkan 1,2 diasil gliserol. 1,2 diasil gliserol ya. Terus kemudian karbon ketiga, berarti karbon ketiga itu yang ini ya. Selanjutnya diastilasi dengan asam lemak ketiga. Ini asam lemak ya, berarti ini asam lemak ketiga. Yang asam lemak ketiga menghasilkan triasil gliserol dengan enzim namanya asil transferase, itu menghasilkan triasil gliserol. Jadi ada pembentukan ini melibatkan reaksi yang disebut dengan didefosforilasi, menghilangkan gugus fosfor gitu ya. Terus kemudian diastilasi dengan asil transferase. Tadi kalau difosforilasi dengan fosfatidik asid fosfatase atau disebut dengan lipin ya. Ini reaksinya. Sementara kalau kita belum terlalu fokus di sini ya, nanti kita akan bahas terkait dengan ini ya, terkait dengan fosfolipid yang disebut dengan gliserolipid. Nah, di dalam proses gliserolipid itu ada penambahan gugus kepala, yaitu serin, kolin, etanolamin begitu ya. Di sini di gugus kepala ya. Nanti reaksinya akan menghasilkan gliserofosfolipid. Nah, ini kondisi-kondisinya bahwa sintesis triasil gliserol itu sangat dipengaruhi secara hormonal, gitu ya. Sintesisnya dipengaruhi secara hormonal. Salah satu hormon yang sangat memengaruhi sintesis triasil gliserol itu adalah hormon insulin. Hormon insulin itu meregulasi sintesis triasil gliserol. Stimulasi seperti apa? Jadi ketika ada hormon insulin, maka akan menstimulasi peningkatan sintesis triasil gliserol, gitu ya. Peningkatan sintesis dari triasil gliserol. Nah, sintesis triasil gliserol ini akan menginduksi bagaimana mengubah berbagai komponen ini, glukosa, asam amino yang peroleh dari makanan misalnya, diubah menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA nanti diubah menjadi asam lemak dan juga triasil gliserol. Selain itu, dalam kondisi diabetes yang tinggi, maka asetil-CoA ini akan diubah menjadi badan keton, misalnya acetoastat, beta hidroksibutirat dan juga aston. Nah, pada kasus tertentu jika insulin tidak ada bagaimana? Nah, jika insulin tidak ada bagaimana? Maka lipolisis akan ditingkatkan. Artinya degradasi lemak akan lebih tinggi. Kemudian oksidasi lemak itu juga ditingkatkan. Oksidasi asam lemak. Berarti oksidasi ini bisa kadang-kadang ke keton dalam kondisi diabetes begitu. Jika zat antara sikloasam sitrat misalnya oxaloacetat yang bereaksi dengan asetil-CoA habis, nah ini bisa terjadi. Jadi kadang-kadang bisa ke keton jika kondisi ini ya. Jika kondisi asam sitrat atau oxaloacetat yang bereaksi dengan asetil-CoA habis. Kemudian sintesis asam lemak tidak terjadi. Dalam kondisi ini berarti sintesis asam lemak tidak terjadi. Ya, karena hormon insulin inilah yang akan menginduksi sintesis asam lemak nanti ke triasil gliserol. Kemudian ternyata regulasi metabolisme lemak oleh ada hormon lain yang sangat berperan dalam regulasi metabolisme lemak ini, yaitu glukagon dan epinefrin. Glukagon dan epinefrin kerjanya seperti apa? Kerjanya dia menstimulasi pemecahan, jadi kebalikan ya, pemecahan triasil gliserol atau mobilisasi asam lemak. Nah, ini kebalikan dari hormon insulin tadi. Nah, ketika glukagon dan epinefrin tinggi, artinya kondisinya adalah memecahkan triasil gliserol. Kemudian kalau memecahkan triasil gliserol berarti glikolisis juga diturunkan.
gluconeogenesis di sini yang ditingkatkan, karena di sini dalam kondisi glukosa darah kurang gitu ya, maka glukagon dan epinefrin yang dimunculkan di dalam tubuh. Nah, ini adalah degradasi siklus ya, terkait dengan triasilgliserol dan pembentukan kembali. Jadi ada resiklus ya, resiklus untuk simpanan energi. Terutama kondisi ini terjadi ketika berpuasa ya, ketika berpuasa. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya di dalam sel makhluk hidup, dalam sel makhluk hidup, bahwa ketika asam lemak bebas itu akan terdapat 75% itu akan esterifikasi ya, diesterifikasi dan membentuk triasilgliserol. Dan ini pembentukan triasilgliserol lebih disukai sekitar 75% dibandingkan untuk bahan bakar, misalnya energi. Berarti itu lebih suka disimpan kecenderungannya. Jadi ada resiklus yang terjadi di jaringan adiposa. Jadi jaringan adiposa itu ada resiklus. Jadi artinya ketika asam lemak ada di jaringan adiposa itu akan bisa di dalam jaringan adiposa ada degradasi lemak begitu ya, menghasilkan asam lemak, tapi juga di sini akan diubah lagi, bisa diubah lagi menjadi simpanan dalam bentuk triasilgliserol di dalam jaringan adiposa ini. Nah, asam lemak dari sel adiposa kemudian itu akan ditransfer menjadi triasilgliserol, itu yang pertama ya. Atau yang kedua di redeposit lagi kembali dalam sel adiposa. Jadi nanti disimpan di sini di sel adiposa. Meskipun distribusi antara dua jalur ini dapat bervariasi ya, jadi ini kehubungan antara jaringan adiposa, sel darah merah dan hati. Di sini dalam arti asam lemak yang masuk dan keluar dari adiposa secara keseluruhan, persentase asam lemak yang diesterifikasi tetap berkisar 75%. Jadi di sini ada proses distribusi yang bahwa triasilgliserol atau asam lemak itu bisa dipindahkan ya dari adiposa ke hati melalui aliran darah. Nanti di hati bisa diubah menjadi triasilgliserol ya, dengan substratnya gliserol 34. Nah, ini juga bisa dikembalikan lagi, didegradasi melalui lipoproteinipase ya, lipoproteinipase nanti akan menghasilkan asam lemak. Nah, asam lemak ini bisa dibentuk kembali menjadi triasilgliserol dan menjadi simpanan di jaringan adiposa. Jadi itu mekanisme yang terkait dengan resiklus ya, resiklus dari triasilgliserol ketika berpuasa. Nah, tentunya ketika berpuasa membutuhkan energi untuk jaringan ya. Energi untuk jaringan inilah di asam dari asam lemak ini gitu ya. Kemudian juga nanti dari degradasi oleh lipoproteinipase nanti akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Gliserol ini ada di jaringan darah. Asam lemak nanti kembali ke sel adiposa yang nanti digunakan untuk resiklus kembali pembentukan triasilgliserol. Baik, ini keuntungan siklus energi seperti apa ya? Artinya ketika Anda siklus pembentukan kembali berkelanjutan dalam kondisi berpuasa. Artinya begini ya, bahwa pembentukan energi akan selalu ada begitu ya, walaupun meskipun dalam kondisi yang berpuasa. Artinya
asupan karbohidrat tidak ada, tapi energi yang dihasilkan dalam sistem tubuh kita selama itu ada lemak masih bisa terpenuhi. Spekulasinya seperti apa? Spekulasinya bahwa cadangan energi selama krisis untuk bertahan yang mungkin terjadi selama puasa itu masih bisa diberikan oleh lemak yang ada di dalam tubuh tersebut, gitu ya. Kemudian total asam lemak dapat berubah selama fluk yang terjadi, namun persentase daur ulang tetap ya. Persentase daur ulang tetap jadi sekitar 75% itu. Kecuali ada intervensi farmakologi, misalnya pada penggunaan obat thiazolidinedione ini ya, pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Nanti kita akan kaji ya terkait obat ini. Sumber gliserol 3-fosfat untuk esterifikasi dari mana? Kembali asam lemak itu ya. Nah, tadi bahwa ada beberapa sumber ya, tadi sudah dijelaskan bahwa selama lipolisis misalnya itu glikolisis akan dihambat. Nah, selama lipolisis ini distimulasi, berarti ini distimulasi oleh adanya glukagon atau epinefrin. Nah, yang terjadi seperti apa? Dehidrasi aseton fosfat tidak selalu tersedia untuk membentuk gliserol 3-fosfat. Ini problemnya ya. Ketika lipolisis, maka dehidrasi aseton fosfat tidak ada. Selain itu, sel adiposa tidak memiliki gliserol kinase. Ini problemnya ya. Kemudian gliserol kinase tidak ada di sel adiposa. Tadi ingat bahwa gliserol kinase adanya di sel hati dan juga otot. Jadi untuk memproduksi gliserol 3-fosfat di sel secara langsung tidak ada. Dengan demikian, sel perlu membuat dehidrasi aseton fosfat. Nah, membuatnya melalui mekanisme apa? Mekanismenya disebut dengan gliseroneogenesis. Gliseroneogenesis ini adalah pembentukan triasil gliserol ya, pembentukan triasil gliserol. Jadi beberapa enzim yang berperan di sini adalah pirufat karboksilase, yaitu mengubah pirufat menjadi asetat. Kemudian fosfoenol pirufat karboksikinase mengubah asetat menjadi fosfoenol pirufat. Dengan beberapa tahap nanti akan menghasilkan dihidroksi aseton fosfat. Jadi ini yang diperlukan. Kemudian oleh enzim gliserol 3-fosfat dihidrogenase akan diubah dihidroksi aseton fosfat menjadi gliserol 3-fosfat. Nah, gliserol 3-fosfat inilah merupakan substrat untuk sintesis triasil gliserol. Gliseroneogenesis yakni membuat dihidroksi aseton fosfat untuk menghasilkan gliserol 3-fosfat. Jadi ini tahapannya ya. Gliseroneogenesis itu memiliki beberapa tahapan sama dengan gluconeogenesis. Jadi Anda kalau ingat kembali bagaimana gluconeogenesis itu, pada intinya di sini mengubah pirufat, ya kan? Pirufat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Itu intinya di situ. Jadi secara prinsip merupakan versi pendek gluconeogenesis yang lebih pendek dalam jaringan adiposa dan hati. Nah, inilah sebagai PR mungkin ya terkait analisisnya, menjelaskan mengapa sel adiposa itu mengekspresikan pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksilase meskipun sel lemak tidak membuat glukosa. Jadi mungkin ini bisa menjadi tugas mandiri begitu ya. Tugas mandiri yang harus Anda jawab terkait hal ini. Nah, ini adalah fosfoenol pirufat karboksilase yang ekspresinya diregulasi dalam jaringan. Maksudnya apa? Bahwa itu di jaringan berbeda ekspresinya juga berbeda, gitu ya maksudnya. Misalnya di jaringan hati ya, di jaringan hati ekspresi
fosfoenol pirufat karboksilase. Ini ya berarti ekspresi fosfoenol pirufat karboksilase itu ditingkatkan ekspresinya oleh hormon yang disebut kortisol dan glukagon. Hormon kortisol dan glukagon ya, ekspresinya ditingkatkan oleh hormon kortisol dan glukagon. Nah, ketika hormon ditingkatkan maka akan terjadi sintesis triasilgliserol ya, sintesis triasilgliserol ini lebih tinggi di sini, triasilgliserol di hati ya, maka berarti posisinya di sini akan mengekspresikan triasilgliserol lebih tinggi sehingga banyak dilepaskan ke darah. Nanti kalau tinggi berarti nanti akan banyak dilepaskan ke dalam darah. Sementara kalau di jaringan adiposa di bagian sini, hormon kortisol dan glukokortikoid lainnya menurunkan ekspresi fosfoenol pirufat karboksilase. Ini fosfoenol pirufat, jadi menurunkan ekspresi. Jadi di sini gliseroneogenesisnya, pembentukan triasilgliserolnya menjadi menurun di jaringan adiposa, maka daur ulang lebih sedikit diperlukan. Jadi asam lemak lebih banyak dilepaskan ke dalam darah. Gliserol bebas dari triasilgliserol dalam adiposa dikirim ke hati. Ini ya, gliserol bebasnya akan dikirim ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa, gitu ya. Itu tahapannya. Nah, ini kortisol dan glukagon di sini akan meningkatkan glukosa darah. Jadi ekspresinya ketika fosfoenol pirufat karboksilase tinggi dalam hati, maka gluconeogenesis akan tinggi sehingga hal itu akan meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. Sementara ketika ekspresi fosfoenol pirufat karboksilase rendah dalam jaringan adiposa, maka gliserol itu dibebaskan dan ini dikirim di hati dan diubah menjadi glukosa melalui mekanisme yang disebut dengan gluconeogenesis. Tambahan informasinya bahwa asam lemak bebas itu akan berasosiasi dengan peningkatan flux melalui siklus triasilgliserol, sehingga di sini akan mengganggu masuknya glukosa dalam otot. Nah, artinya di sini akan menjaga konsentrasi glukosa dalam darah tetap tinggi. Dan inilah yang kemungkinan menghasilkan insulin yang resisten atau diabetes tipe 2. Jadi ini kaitannya dengan diabetes tipe 2. Nah, ada obat yang disebut dengan thiazolidinedione ini. Ini memiliki target terkait dengan resistensi insulin melalui peningkatan gliseroneogenesis. Jadi kerjanya obat ini meningkatkan gliseroneogenesis di sini ya, meningkatkan di sini. Nah, adanya peningkatan asam lemak bebas, free fatty acid ya, menginduksi resistensi insulin ya, menduksi resistensi insulin. Kemudian ada obat yang disebut dengan thiazolidinedione ini mengatur ulang fosfoenol pirufat karboksilase di jaringan adiposa melalui PPAR gamma. Ini ya. Dan ini nanti akan menghasilkan peningkatan gliseroneogenesis. Jadi pembentukan triasilgliserol lebih meningkat begitu ya di jaringan adiposa dan pelepasan asam lemak menjadi lebih berkurang. Jadi begitu ya. Dengan demikian obat akan menginduksi sensitivitas terhadap insulin. Nah, problemnya tadi kan berarti dalam kondisi itu resistensi insulin, jadi insulin tidak seolah-olah tidak ada begitu. Jadi jadi aktivitasnya menjadi tidak muncul begitu ya. Jadi sehingga dengan obat ini nanti akan menginduksi fosfoenol pirufat karboksilase, sehingga pirufat akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat, gliseroneogenesis, dan gliserol 3-fosfat akan diubah menjadi triasilgliserol sebagai energi simpanan gitu ya.
Baik, kita masuk ke dalam biosintesis fosfolipid membran gitu ya. Nah, dalam proses biosintesis fosfolipid membran ini ada asam fosfatidat ya, asam fosfatidat sebagai substratnya ya, dan diasil gliserol ya, diasil gliserol, asam fosfatidat dan juga diasil gliserol. Nah, ini berarti satu ini diasil gliserol, yang kedua ini ya, asam fosfatidat atau di sini fosforik acid. Yang pertama pengikatan gugus kepala ke gugus OHC3. OHC3 itu di sini ya, OHC3 di sini. OHC3 gugus kepala itu di sini. Dan keduanya itu merupakan gugus yang memiliki OH. Ya, bagi C3 ataupun gugus kepala itu memiliki hidroksil. Gugus kepala fosfat baru dibentuk dengan cara kondensasi asam fosforik dengan dua alkohol ini. Jadi asam fosforik ini terjadi kondensasi antara asam fosforik dengan ini, maka nanti akan membentuk ikatan fosfodiester. Ini ikatan fosfodiester. Nah, nanti gliserofosfolipid terbentuk ya. Gliserofosfolipid terbentuk, dan proses ini juga melepaskan 2 molekul air ya, melepaskan 2 molekul air. Ini 1, ini 2. Nah, keterangan lebih lanjut terkait dengan pengikatan gugus kepala ini. Salah satu gugus alkohol diaktifasi melalui pengikatan citidin difosfat ya, CDP, citidin difosfat. Ini diaktifasi, berarti aktivasinya nanti dalam bentuk CDP diasil gliserol. Jadi di dalam prosesnya itu ada beberapa strategi ya, ada beberapa strategi. Yang strategi pertama tadi ya, diaktifasi dengan membentuk CDP diasil gliserol. Alkohol bebas yang tidak terikat ke CDP akan berikatan nukleofilik ya, nanti akan berikatan secara nukleofilik ini dari gugus OH dari gugus kepala pada fosfat yang diaktifkan CDP. Jadi pada fosfat yang diaktifkan CDP ini ya. Kemudian nanti akan melepaskan citidin monofosfat, dan ini tentu akan terikatan membentuk gliserofosfolipid yang ada ini ya, yang ada kepalanya, gugus kepalanya. Strategi kedua sama, diaktifasi gugus kepala diaktifasi dengan CDP ya. Kalau strategi pertama tadi kan aktivasinya di diasil gliserol ya, diasil gliserol dengan di CDP. Kalau ini aktivasinya di gugus kepala dengan CDP. Misalnya ini ada gliserol 1,2 diasil gliserol, gugus kepala di sini ada citidin ya. Nanti citidinnya akan berikatan gugus kepalanya dengan diasil gliserol, nanti membentuk gliserofosfolipid dengan melepaskan CMP, begitu ya. Ini yang terjadi. Nah, E. coli aktivasinya di CDP diasil gliserol. Sementara di eukariot memiliki dua mekanisme ini. Yang pertama bisa diaktifasi di level diasil gliserol, dengan hasilnya ada CDP diasil gliserol. Yang kedua adalah aktivasinya di gugus fungsi dengan citidin ya, dengan CDP itu. Nah, ini adalah lanjutannya terkait dengan sintesis fosfatidilkolin, fosfatidil etanol amin di yeast ya.
Yang pertama adalah fosfatidilserin, itu ini fosfatidilserin ya. Fosfatidilserin itu di dekarboksilasi menjadi fosfatidil etanol amin. Dan enzim yang berperan di sini adalah fosfatidilserin dekarboksilase. Kemudian fosfatidil etanol amin di sini ya, fosfatidil etanol amin diaktifasi dengan S-adenosil metionin. S-adenosil metionin sebagai donor gugus metilnya ya. Dan enzim yang berperan di sini adalah metil transferase. Metil transferase ini fungsinya menambahkan 3 karbon 3 gugus metil ya, 3 gugus metil ke asam amino, 3 gugus metil ke gugus amino yang nanti akan menghasilkan fosfatidilkolin. Hasilnya ini fosfatidilkolin atau lecitin yang dikatalisis oleh metil transferase. Ini sintesis fosfolipid di mamalia begitu ya. Fosfolipid di mamalia berarti di sini ada fosfatidilserin tidak disintetis dari CDP di asid glikosol seperti halnya di jamur dan bakteri ya. Ini kasusnya seperti ini, tapi dibuat dari fosfatidil etanol amin dan fosfatidilkolin. Jadi ini 2 substrat ya. Reaksinya apa? Reaksinya melalui perubahan gugus kepala. Yang pertama dikatalisis oleh sintase spesifik. Yang kedua sintase spesifik ya. Ini serin etanol amin nanti yang hasilnya fosfatidilserin. Yang kedua melalui lintasan penyelamatan kolin. Jadi ini sintase spesifik ya, sintase spesifik 1 di sini kaitannya nanti kolin diselamatkan. Jadi nanti hasilnya akhirnya adalah fosfatidilserin. Nah, ini adalah sphingolipid. Sintesis sphingolipid bagaimana? Sintesis sphingolipid ada kompartementasi dalam prosesnya ya, dan prosesnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama kompartemen di retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma itu tahap pertama intinya adalah membentuk sphinganin ya. Tahap pertama intinya adalah membentuk sphinganin dari palmatoyl-CoA menjadi dan serin ya, dan serin. Jadi di sini dalam prosesnya di tahap 1 ada butuh palmatoyl-CoA, serin dan juga NADH ya. NADH ini NADPH karena biosintesis ya, NADPH. Jadi ini yang diperlukan, serin, palmatoyl-CoA. Selanjutnya pada tahap kedua itu akan terjadi pengikatan asam lemak melalui ikatan amida ya. Pengikatan asam lemak melalui ikatan amida ya. Di sini berarti di sini ya, pengikatan asam lemak. Oke ya, NH ini ya, NH ini pengikatan asam lemak. Nanti tahap selanjutnya itu ada desaturasi N-asil sphinganin atau dihidroksiseramid menghasilkan N-asil sphingosine, seramida ya, seramida menghasilkan itu ya, N-asil sphingosine. Ini hasilnya seramida menghasilkan sphingon. Kemudian tahap keempat itu ada di aparatus Golgi. Ya, ini terjadi pengikatan gugus kepala menghasilkan cerebroside atau ganglioside ya. Ini ya. Yang pertama ini cerebroside, yang kedua sphingomyelin. Ya, sphingomyelin atau di situ gangliosida.
Nah, perhatikan di sini di aspek-aspek ini. Di tahap 4 ini ada penambahan fosfatidil kolin. Nah, nanti menghasilkan diasilglycerol dan sphingomyelin. Nah, ini yang menarik ya, dan ini menjadi bahan diskusi Anda dengan kelompok Anda terkait dengan fosfolipid harus ditransfer dari retikulum endoplasma ke membran gitu ya. Fosfolipid fungsionalnya ada di membran, tapi sintesisnya dan pasca sintesisnya itu ada di retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Ya, begitu ya. Ini untuk sintesis tambah. Jadi artinya di sini harus dimasukkan dalam membran secara spesifik. Tetapi problemnya adalah fosfolipid itu karena sifatnya dan membran itu karena sifatnya tidak dapat difusi secara langsung karena nonpolar. Jadi fosfolipid itu ada polarnya sehingga difusi secara langsung tidak bisa terjadi begitu ya. Sehingga perlu ditransport begitu ya, ditransport dari tempat sintesisnya melalui ke membrannya. Yang transport itu disebut dengan transport vesicle, gelembung gitu ya. Jadi apa namanya? Lemaknya itu dilingkupin kayak balon begitu, nanti bergerak balonnya itu, nah bergeraknya ke membran target sebagai tempat lokasi senyawa fosfolipid ini berada. Nah, memang sampai saat ini detail prosesnya belum dipahami dengan baik ya, terkait dengan fosfolipid transportnya dari retikulum endoplasma dan seterusnya. Nah, ini jurnal yang sebaiknya Anda baca begitu ya, dan ini menjadi tugas lain dari, berarti ada 2 tugas ya yang di pada pertemuan ini terkait dengan resume bagaimana jurnal ini kesimpulan penting ya terkait dengan penelitian ini. Nanti aksesnya bisa dengan doi ini, silahkan nanti di copy saja doinya dan bisa di short, dan ini open access ya, open access, jurnal open access ya. Di sini akan menerangkan bahwa retikulum endoplasma itu sebagai tempat sintesis ya, sintesis ceramide ini, ceramide, kemudian transportnya menggunakan apa, dengan menggunakan vesicle dan seterusnya. Jadi nanti silahkan dibaca secara mandiri dan berkelompok untuk saling berdiskusi ya, memecahkan konsep-konsep dasar terkait dengan metabolisme fosfolipid ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat dan selalu bisa memberikan inspirasi buat saya sendiri ataupun buat Anda semua sebagai mahasiswa saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat begitu ya, dapat memberikan manfaat yang lebih buat Anda semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.